Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qauli alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, usia yang panjang sehingga kita mampu pada hari ini bisa melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga Allah dilimpahkan kepada ibadana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarga, kepada tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan atas syafaat dari beliau nanti yaumil akhir, dan juga mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang taat serta taat kepada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, menginjak hari yang ke-6. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita lakukan, saum kita yang pernah kita lakukan, ibadah sunnah kita, tarawih kita, dan juga ibadah-ibadah yang lain menjadi ibadah yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah merupakan ayat yang bersifat takhusus, bukan yang bersifat am atau bukan yang bersifat umum. Tetapi ayat ini adalah merupakan ayat khusus, dikhususkan kepada orang yang termasuk kategori iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya iman yang telah di hati kita diperbuat itu bukan hanya sebatas percaya sebagaimana di dalam pengertian iman yang selayaknya. Bahwa pengertian iman secara lugawi di dalam kitab tauhid itu berasal dari kalimat amana yu'minu imanan, artinya adalah percaya. Maka jangan heran ketika banyak umat Islam yang semasa hidupnya atau sampai dengan detik ini dia memiliki iman hanya sebatas bersifat lugawi, bersifat bahasa, maknanya hanya sebatas percaya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang beragama Islam tetapi tidak melaksanakan ibadah salat. Tidak sedikit orang yang mengaku sebagai beragama Islam, tapi tidak sedikit orang yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah salat. Nah, perbandingan ini bahwa mereka hanya sebatas memiliki pengertian iman itu sebatas pengertian secara lugawi atau pengertian secara bahasa, hanya percaya saja. Maka iman yang sebetulnya adalah di dalam takrif iman itu sendiri, di dalam kitab tauhid sudah jelas sekali bahwa ketika kita memiliki keimanan itu, yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala,
harus dibuktikan dengan 3 faktor. Sebagaimana di dalam pengertian al-iman, al-imanu wa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Bahwa iman itu bukan hanya sebatas memiliki pengertian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi harus memiliki yang pertama adalah tasdiqun bil qalbi. Tasdiqun bil qalbi ini adalah mempunyai arti membenarkan di dalam qalbinya, membenarkan di dalam hatinya terhadap apa-apa yang telah Allah ciptakan sebagai makhluk, dari mulai makhluk yang sifatnya kecil sampai dengan makhluk yang bersifatnya besar. Kita meyakini dan membenarkan dalam hati kita terhadap apa-apa yang telah Allah ciptakan. Yang berikutnya adalah membenarkan di dalam hati kita terhadap kebenaran adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq, sebagai pencipta, dan membenarkan terhadap ajaran sebagai syariat bagi umat Islam, yaitu Al-Quran sebagai kalam Allah, dan syariah yang kedua yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bersifatnya hadis, baik hadis yang bersifat qauliyah, baik hadis yang bersifat fi'liyah, dan baik hadis yang bersifat takririyah. Maka hati kita membenarkan tasdiqun bil qalbi. Yang kedua, kalau kita ingin dijadikan sebagai imannya iman yang hakiki, bukan hanya sebatas percaya saja, tetapi yang kedua harus ada iqrarun bil lisan, sebagai pembuktian, sebagai implementasi dari apa yang telah kita tasdiqkan di dalam hati kita, maka menjelma menjadi satu bentuk ucapan sebagai kalam yang bersifatnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang dimaksud dengan iqrarun bil lisan, mengikrarkan dalam lisan kita terhadap tasdiqun bil qalbi, kebenaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq, dan kita sebagai makhluk harus betul-betul mengabdikan hati dan lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini yang merupakan yang sangat berat sekali. Maka saya katakan tidak sedikit orang yang beragama Islam tidak melaksanakan saum, tidak melaksanakan ibadah sholat, karena memang tidak memiliki yang ketiga, yaitu amalun bil arkan. Apa yang dimaksud dengan amalun bil arkan? Setelah kita memiliki tasdik, setelah kita memiliki ikrar, maka yang ketiga kata Allah harus dibuktikan dari tasdik dan ikrarnya itu melalui amal perbuatan oleh anggota badan yang dinamakan dengan amalun bil arkan, diamalkan, dilaksanakan melalui anggota badan. Seperti contohnya kita melaksanakan ibadah saum, itu juga merupakan ibadah sebagai amalun bil arkan yang diperbuat oleh anggota badan. Kita menahan rasa lapar, kita menahan rasa dahaga, kita menahan dari berbagai macam hal yang dapat membatalkan terhadap puasa itu sendiri, dan juga menahan dari apa-apa yang dapat menghancurkan terhadap pahala puasa. Tidak sedikit orang Islam yang tidak melaksanakan sholat karena memang tidak memiliki amalun bil arkan yang kuat. Maka nomor 3, kita harus betul-betul, kalau kita meyakini, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, harus memiliki amalun bil arkan. Puasa yang kita laksanakan sampai detik ini mudah-mudahan bukti bahwa kita adalah sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas percaya, tetapi dibuktikan dengan implementasi kita melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi terhadap apa yang Allah larang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka ini yang dimaksud dengan ayat khusus, ayat yang dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, yang memiliki tasdik, yang memiliki ikrar, dan yang memiliki amalun bil arkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari akhir ayat itu, Quran surat Al-Baqarah 183
Tujuan kita melaksanakan ibadah puasa bukan hanya sebatas kita pengabdian diri kepada Allah saja, tetapi kita ingin termasuk kategori orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang bersifat mahdhah dan juga ibadah yang bersifat ghair mahdhah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah barang tentu bahwa bagi orang-orang yang memiliki gelar muttaqin, tidaklah neraka yang akan dia dapatkan, tetapi dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada. Dia akan memasuki kepada surganya Allah. Kenikmatannya beda dengan kenikmatan yang kita miliki ketika hidup di dunia. Jabatan, harta, kekayaan dan sebagainya yang sebatas kita nikmati di dunia jauh sekali dengan kenikmatan yang Allah berikan, merupakan kenikmatan yang kekal abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang kita miliki akan habis ketika kita berpisah antara ruh dengan jasad. Jabatan yang kita miliki ketika kita hidup di dunia, jabatan yang begitu tinggi ketika kita berpindah alam dari alam dunia menuju alam barzah hanyalah sebatas sebutan belaka. Jabatan, kekayaan, dan juga anak-anak yang kita banggakan ketika kita hidup di dunia, bangga dengan jabatannya, bangga dengan kekayaannya. Tatkala berpisah antara ruh dengan jasad, maka semua akan kita tinggalkan. Hanyalah satu yang akan kita bawa, yaitu amal perbuatan tatkala kita hidup di dunia. Selama kita hidup di dunia, itu yang akan menemani kita di alam barzah dan akan dibawa nanti ke akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu dengan surganya ini, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dari Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala sudah mengisahkan melalui hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, matching antara Al-Quran dengan Al-Hadis. Rasul berkata di dalam hadisnya, yang termasuk hadis ini adalah hadis sahih, termasuk kumpulan daripada hadis Bukhari. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Rasul mengatakan di dalam hadisnya bahwa surganya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan bergandengan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu merindukan terhadap 4 golongan manusia. Kita harus percaya ini merupakan hadis Rasul. Kita harus percaya bahwa Rasul berkata baik melalui hadis qauliyah tidak akan bohong, Rasul melalui perbuatannya sebagai hadis fi'liyah juga tidak akan bohong. Maka kita harus yakin al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Jannah Allah merindukan atau juga merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama kata Rasul, surga itu merindukan kepada golongan manusia adalah yang pertama talil Quran, yaitu golongan manusia sebagai umat muslim yang selalu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa lisannya basah dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Lisannya selalu digunakan untuk membaca Al-Quran sebagai kalam Allah. Lisannya selalu basah digunakan untuk membaca Al-Quran sebagai apa? Sebagai syariah, sebagai tuntunan bagi kita semua sebagai umat muslim. Apalagi momen di bulan suci Ramadan, maka Rasul juga mengatakan apabila kita membacakan surat Al-Quran pada saat bulan suci Ramadan 1 ayat, maka perbandingan fadilahnya sama dengan membaca 1000 ayat di bulan-bulan yang lain. Maka jadikanlah momen bulan suci Ramadan ini adalah momen untuk kita senantiasa meningkatkan membaca Al-Quran, tadarus Quran, dan juga menelaah tentang isi kandungan Al-Quran sekemampuan kita. 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 juz, itu lebih baik, sehingga ketika kita selesai melaksanakan ibadah saum selama 30 hari, maka kita khotam Al-Quran 30 juz. Itu yang pertama, talil Quran. Yang kedua kata Rasul, golongan umat manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wahafidil lisan,
Golongan manusia yang senantiasa menjaga terhadap kebenaran lisan ketika dia berucap, selalu menjaga terhadap lisannya ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lisannya tidak berungkap bohong, lisannya tidak mengadu-ngadu, lisannya dijaga dari perbuatan ghibah yang senantiasa akan mencelakakan dan juga sekaligus akan merusak terhadap amalan puasa. Bahkan Rasul mengatakan di dalam hadisnya, orang yang suka berbohong ketika mengucap itu termasuk golongan orang-orang yang munafik. Fitarkil afa, kata Rasul, ayatul munafik salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri orang munafik itu tatkala dia berbicara selalu bohong, tatkala dia ada pertalian janji selalu ingkar terhadap janjinya, tatkala dia diberikan amanah dia khianat. Maka Rasul mengancam kepada orang-orang yang termasuk golongan yang ketiga itu adalah fitnatul asfal, akan ditempatkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga adalah selain kita menjaga terhadap lisan kita, yang ketiga kata Rasul, golongan manusia yang diridhokan oleh surganya Allah wa mu'timil jinan, yaitu golongan manusia yang senantiasa memberikan makanan, minuman terhadap orang-orang yang mau berbuka puasa pada waktu yang sudah ditentukan dengan memberikan makanan sekemampuan, memberikan takjil. Maka alhamdulillah di lembaga kita ada gerakan sedekah, ada gerakan infak melalui slogan imam. Ya, mudah-mudahan ini nanti akan diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, yaitu dalam rangka kita mensiarkan di dalam bulan Ramadan ada takjil. Ini senantiasa membuktikan bahwa kita mau dijadikan sebagai golongan umat manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita berikan kepada orang yang mau berbuka puasa pada saat waktu maghrib, minuman, kurma satu, maka itu membuktikan bahwa kita termasuk golongan yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Rasul, golongan umat manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah washaimi fi syahri Ramadan, yaitu golongan umat manusia yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka kita berbangga hati, maka kita berbahagia sebagai umat muslim yang sekarang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Kita termasuk golongan manusia-manusia yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan surga sudah menanti kita karena surga merindukan terhadap orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Yang terakhir, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan selama kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, tentunya mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan amal kita merupakan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita akan nanti ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan dalam pelaksanaan khutbah pada kesempatan Jumat sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga apa yang telah saya berikan mudah-mudahan memberikan satu motivasi kepada kita semua, bil khusus kepada saya sebagai khatib, mudah-mudahan bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafur